Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Bapak yang satu ini sepertinya tidak benar-benar bertanya kepada Agatha, sehingga pada akhirnya Agatha menurunkan beliau. Berikut cuplikan videonya. Kamu tuh mau nanya apa? Kenapa Yesus ditempeleng, diludahin, baru disalib, ditombak, Tuhan kok dijadikan tumbal? Oke, ayatnya di mana ditempeleng? Alah, kau baca sendiri sudah congor. Hah? Kamu yang congor, tapi bilang orang lain congor. Kenapa saya katakan gitu? Gini ya, ini umat Islam seperti ini ya, contoh orang Islam gitu ya. Ini ya, di bawah aja ya, orang Islam di bawah aja kalau nggak ada adab. Ini makanya saya bilang ya, pentingnya adab dibandingkan emosi, gitu loh. Kenapa Bang Rian mau nyiduh? Oke, halo Hairul. Iya, halo juga. Ya, agama apa Hairul? Muslim, Mbak. Ya, kamu bertanya apa Hairul? Iya, kalau saya diperbolehkan bertanya sih ya, mungkin saya nanya satu atau dua. Boleh? Dan Tapi ya salam kenal dulu lah dari Kalimantan Timur. ya, silakan mau bertanya apa Pak Hairul? Ini kan saya melihat di di Alkitabnya non Muslim ya kan, Yesus itu Alkitabnya non Muslim, ada Hindu juga non Muslim. termasuk ya, Itulah yang jelas lah Bang. ya termasuk yang ya hostnya lah gitu ya. Pasti Bang, ya jangan inilah, jangan berbelit-belit nggak jelas gitu. Langsung Iya. aja tunjuk kitabnya gitu. Karena Weda juga non Islam. Saya nggak usah karena saya sering naik di komal-komal Kristen ya. Ya udah. Kita buka Di data. kitabnya orang Kristen bilang gitu lah Bang. Bertanya aja nggak jujur. Ya. Enggak, saya kan istilahnya mengucapkan non Muslim tadi itu kan supaya enggak terlalu menjolok gitu loh buat saya. Ya nggak jelas. Saya nanti nggak jelas. Kamu masuk ke room Kristen ya bicara Kristen lah. Jangan kabur-kabur gini. Apa maksudnya apa? Ya Abu-abu. udah. Oke, ya udah. Soalnya saya sering ya, walaupun saya baca datanya apa macam itu, ujung-ujungnya kita dibilangi mencomot-comot, mengurang-urangi atau melebih-lebihi ya. Namun di sini ya, Yesus yang dimakan ya, kita dimakan itu makanan-makanan yang halal. Namun umatnya Yesus ya kan, termasuk anggaplah Mbak, kenapa makanan-makanan yang haram dimakan gitu? Kalau Nggak ada makanan yang haram kata Tuhan Yesus. ya kalau kata Tuhan Yesus sih iya, tapi kalau sudah, terus? Muslim ya kan, seperti baboy, anjing, biawak kan itu nggak boleh kalau orang Muslim. Loh, itu urusan kamu, agama kamu. Makanya saya bilang kan kalau di Muslim kan begitu. Iya, kamu sama orang Kristen mau bertanya apa? Jangan belepotan. Ya kan itu yang saya bilang tadi. Kamu bertanya apa, Pak? Ya, saya kan bilang kan kalau Yesus makanannya yang halal-halal. Orang disuruh bertanya aja, Yesus makan yang halal. Itu bukan pertanyaan. Bapak, astaga Tuhan. Kamu tuh sekolah masuk kemana sih? Kamu sekolah itu kemana? Ke sekolah mana? Gak jelas, Pak. Pertanyaan. Saya menunggu kamu melontarkan pertanyaan. Ini memang apa kalian ini? Banyak kali cengkuneknya. Ya langsung aja Pak. Di sini tuh jangan malu-malu, jangan segan-segan. Bertanya saja dengan narasi yang baik. Tanyakan gitu loh. Gak usah belibet. Saya bukan kabur ini host. Kenapa saya diturunkan? Bukan, maksudnya pertanyaan kamu nih kabur, nggak jelas, ngerti nggak? Kabur itu bukan lari.
nih kabur aja dengan kata yang sama dan dengan fonem yang sama beda makna gitu loh. Tuh. Oke, udah nggak usah diperpanjang ya. Aku ini kan nanya, kenapa Yesus kok makanannya yang halal-halal, namun di Kristen ya kaumnya kok makanan yang haram yang dimakan? Sudah. Oke. Yesus makan yang halal karena dia lahir dalam kodrat sebagai Yahudi. Karena dia inkarnasi menjadi manusia di Israel. Orang Israel itu ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka. Ya, kami orang Kristen kan bukan semuanya orang Israel. Dan Yesus sendiri bilang di dalam Alkitab, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, tetapi yang keluar dari mulutmu lah yang menajiskan kamu. Jadi nggak ada makanan haram dan halal dalam perspektif agama kami. Gitu Pak, silakan. Jadi haram itu hanya untuk orang Israel. Betul, makanya saya bilang di saya sendiri. Oke, pertanyaan saya. Sabar. Tunggu dulu. Sabar. Kalau narasi haram hanya untuk orang Israel, kamu emangnya orang Israel? Itu saya bilang. Pertanyaan saya, kamu ini kan agamanya Islam. Kenapa kamu sama seperti orang Israel mengharamkan babi? Atau kamu sekarang udah ngikut-ikutan orang Israel? Lah sekarang kamu sendiri apakah orang Israel juga? Bukan, makanya kami makan babi. Karena yang haram itu bagi Israel. Babi itu haram hanya bagi Israel. Makanya kami nggak orang Israel, kami halal. Pertanyaan saya, kamu agama Islam, apakah kamu mengharamkan babi karena kamu nyontek Israel atau bagaimana? Nah itu tanggapi. Saya bukan orang Israel. Nah, sudah, tapi nyontek kan? Berarti kamu ikut-ikutan karena Taurat itu hanya untuk orang Israel. Kamu kan nggak punya Taurat. Kamu hanya mengimani Taurat, tapi kamu nggak punya Taurat dan kamu tidak terikat dengan hukum Taurat. Kamu terikat dengan hukum Islam. Nah, gimana tuh? Loh, kami jelas. Ya, kalau kamu baca di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 2. Perintah mengharamkan babi, unta, ya, anjing itu nggak ada dikatakan haram. Nggak ada di dalam Alkitab. Ya, unta. Terus apa lagi tuh? Pelanduk, kelinci, hewan tidak bersirip dan tidak bersisik yang ada di air, darat maupun laut itu najis atau haram hanya bagi Israel. Ya kan? Udah itu termasuk itu, mau nggak usah disebutkan lele apa, pokoknya yang tidak bersirip dan bersisik baik di laut maupun di air tawar itu semuanya najis bagi Israel. Ya, jadi kalau saya bukan orang Israel, ya itu tidak berlaku karena perintahnya hanya untuk Israel. Tuh, kami mengikuti Taurat. Di Taurat disuruhnya hanya untuk Israel. Kalau nggak Israel ya nggak apa-apa. Ya kan? Kalau kami tidak makan babi, berarti kami nggak ngikutin Taurat. Ya, justru kami ini melanggar hukum Taurat. Kalau kami nggak makan babi, kenapa? Karena itu khusus Israel. Nah, Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus yang sudah oten di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Kalian boleh cek ya, bahwa di situ Tuhan Yesus menghalalkan yang sebelumnya diharamkan. Begitu. Masa kesini aja, sampai sini aja nggak paham? Udah. Congor ayu apa ini? Duel
Ayo duel. Apa? Congor ayo duel. Mau ngajak duel gimana maksud kamu? Nggak usah nurun-nurunkan saya, maksud saya. Giliran Kamu diturunkan itu karena hak saya, Pak. Kamu sebagai tamu jangan sok-sokan di sini. Jangan. Perintahnya adalah perintah saya. Kamu tidak bisa memerintah di rumah orang. Kamu kan punya adab kan, Hoirul? Betul nggak? satu atau dua, kan begitu saya bilang. Apa sih? Kamu mau ngapain ke sini? Ada lagi pertanyaan kamu? Lah kan baru satu yang saya tanya. Kalau memang itu benar bagi saudara ya. Nggak usah banyak cerita. Jangan banyak bacot. Kamu tuh mau nanya apa? Kenapa Yesus ditempeleng, diludahin, baru disalib, ditombak, Tuhan kok dijadikan tumbal? Oke, ayatnya di mana ditempeleng? Lah kau baca sendiri sudah congor. Hah? Kamu yang congor, tapi bilang orang lain congor. Kenapa saya katakan gitu? Gini ya, ini umat Islam seperti ini ya, contoh orang Islam gitu ya. Ini ya, di bawah aja ya, orang Islam di bawah aja kalau nggak ada adab. Ini makanya saya bilang ya, pentingnya adab dibandingkan emosi, gitu loh. Kamu tuh bener-bener cuman congor. Kenapa? Nggak menunjukkan data. Sesuatu yang tanpa data itu congor. Kamu harus saya ajarin gimana lagi? Ya, kalian ini tiap hari mempermalukan agama kalian loh. Inilah yang saya bilang orang buta. Dia yang congor, tapi nuduh orang lain congor, gitu loh. Seriusan. Bahasanya orang Islam ini kenapa seperti ini? Kenapa sih kalian nih kalau diajarin kenapa susah gitu? Kalian belajar agama tapi nggak belajar etika, ini untuk apa? Apakah agama kalian tidak mengajarkan kalian etika? Oh, kalau nggak mau beretika bisa, cuman jadi rusuh. Saya juga bisa nggak ada etika, tapi saya nggak mau rusuh, nanti sayang room saya, gitu loh. Itu satu. Yang kedua, saya mempermalukan agama saya, gitu. Jadi kalau mempermalukan agama itu terlalu gampang. Contoh, rusakinlah gereja. Kamu kan sudah mempermalukan agama kamu. Nah, terus teriak-teriaklah kau di jalan. Kata-katailah orang Kristen, imannya orang Kristen. Itu kamu mempermalukan agama kamu. Gitu. Kalau kayak gitu tuh nggak perlu sekolah, nggak perlu adab, nggak perlu belajar. Teruslah kalian kayak gitu. Makin nggak ada orang yang respect sama agama kalian. Makanya sudah semakin banyak orang agnostik. Sudah semakin banyak orang ateis dari agama kalian. Kenapa? Karena perilaku kalian yang menyimpang. Paham? Orang jadi nggak respect sama agama kamu. Hindu aja udah males nengok kamu. Buddha males sekali nengok kau. Apalagi yang seagama kamu itu udah banyak banget yang malu. Ya? Kalian kalau lihat di komen-komen di YouTube atau di TikTok ya, gua Islam tapi gua malu. Nah, itu udah banyak itu. Kenapa? Orang udah banyak jadinya agnostik gara-gara apa? Kelakuan yang kayak tadi tuh jadi satu kabupaten di Hoirul tadi. Oh. Jadi tunjukkan agama kamu itu bisa diterima sama orang lain, bahkan sama agamamu sendiri. Betul kata Felix Xiao. RT6 sendiri, Islam sendiri sebenarnya udah nggak bisa toleransi dengan Islam sendiri itu. Sesama Islam itu kata Felix Xiao. Kalian cek di YouTube-nya. Tuh, ya. Makanya jangan kebanyakan dengki, jangan kebanyakan diajarin ajaran yang kotor. Gitu loh. Halo, Rando. Halo, selamat pagi. Agama apa? Aku mualaf. Silakan, mau bertanya apa? Gini Bun, aku mau nanya. Kan di dalam perjanjian lama itu kan banyak terbuat kisahnya Israel atau Yahudi ya. Kenapa kita punya Injil Kristen tapi muatnya kebanyakan lebih banyak
menceritakan tentang Israel kita aja dulu. Oke. Perjanjian lama itu nubuatan, perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Nggak nyampe? Oh gitu. Gitu apa? Paham nggak? Pasti nggak paham. Jangan bilang oh gitu. Oke, nih saya jelasin lebih rinci. Jelasin lebih rinci. Jadi nabi-nabi di perjanjian lama itu menuliskan tentang apa yang akan terjadi terhadap Tuhan Yesus. Nah, perjanjian baru itu ya disaksikan para rasul apa yang terjadi di dalam nubuatan itu. Jadi perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Perjanjian baru itu adalah penjelasan dari perjanjian lama. Tuh, perjanjian baru itu. Jadi bukan banyak. Ya memang perjanjian baru itu menerangkan tentang perjanjian lama. Benar-benar terang, benar-benar nyata. Ngerti nubuat nggak? Yey, yang aku mualaf, ngerti nubuat nggak? Mengerti kalau mau buat. Apa itu nubuat? Yang ngaku-ngaku mualaf ini. Apa itu nubuat? Gimana sih? Loh, tadi kan kamu mualaf. Agama apa saya mualaf? Ya. Kalau mualaf kan nggak ngerti. Sekarang saya tanya, kamu mualaf itu dari agama Islam masuk Islam? Ya, Bukan. dari agama apa masuk agama apa? Dari Katolik. Oke, dari Katolik. Sekarang saya tanya, nubuat itu apa artinya? Tahu nggak? Nggak apa-apa, ngaku-ngaku tuh nggak apa-apa bang. Sah-sah aja orang ngaku-ngaku bang. Namanya selama judulnya ngaku tapi nggak bisa membuktikan kan itu bohong gitu kan. Nggak apa-apa. Si Rando itu udah sering itu kesini karena udah terlalu emosi makanya dia naik. Itu emang Islam dari dulu. Dari suaranya saja saya tahu deh. Kamu orang Madura jangan ngaku-ngaku mualaf. Jangan deh, saya kenal kamu sudah lama. Oke, halo. Ami. Halo. Halo pagi Agatha. Ini saya manggilnya apa ini? Allah. Tulisannya Allah soalnya. Jangan. Itu nama Tuhan kami, jangan. Enggak, itu. Panggil tuh. aja Agatha. Yang gitu tuh. Kamu namanya siapa? Nah, kamu lihat itu namanya siapa? Namanya Ami tapi gambarnya Allah. Apakah Ya, kamu itu. adalah Allah? Ya daripada kalian tempelin di dinding disembah. Agama apa? Nah itu yang saya mau itu judulnya itu loh. Apa tuh? Kisah Musa di surga. Ya, coba baca lagi bang. Ini kayaknya bahasa Indonesia kurang. Musa apa? Itu maksudnya Baca. itu Musa atau Moses. Baca. Biasanya kan Kristen kan bukan Musa. Baca dulu bang. Baca dulu. Enggak, saya mau tanya, yang melihat Musa di surga siapa? Baca dulu. Baca. Nah itu kisah Musa di surga, dari surga. Bukan di surga. Oke. Abang Lah itu kan kisah agama. Musa dari surga. Oke. Siapa yang melihat Musa di surga? Oke, bukan melihat Musa di surga. Kisah Musa itu dari mana kisah Musa? Kalau menurut agama Islam, kisah Musa itu kan itu dari Nggak usah lari ke Islam dulu. Maunya kamu jelasin aja. Oke, tenangkan jiwamu ya, tenangkan jiwa kamu. Oke. Kisah Musa dalam perspektif orang Kristen itu berasal dari Israel. Orang Israel yang menyebarkan ke seluruh bangsa. Nah, kalau kisah Musa dalam perspektif Islam itu berasal dari Allah yang diturunkan melalui malaikat kepada Muhammad. Betul tidak? Ami, betul nggak? Kisah Musa itu kan dari Allah kan? Betul nggak? Halo, dibuka mute-nya Ami. Ami. Kamu nunjukin dalil dulu, baru kamu berargumen. Biar kasih
kasih apa? Oke, kasih oke, orang lain oke, gitu loh. oke. Keluaran, di dalam Keluaran, kitab Mana? Tauratnya Coba Musa. tunjukin. Coba tunjukin. Coba tunjukin lah. Ngapain ditunjukin? Ya iya tunjukin lah. Kan Nanti kamu nyontek dari ya Taurat. enggak lah. Ceritanya aja biar beda kok. Ya. Oh beda. Berarti Ya iyalah, mana sama ceritamu. Oh beda ya. Tapi Musa ini orang mana memangnya? Nggak usah ini dulu lah. Tunjukin dulu. Nih, ya kisah Musa itu dari orang Nanti Israel. kamu lari ke Paulus lagi. Nih, yang suka lari ke Paulus itu kan kalian deh. Nih bang, aduh, blur sih, cong. Nah ini, Coba baca. Musa lahir nih dari keluarga Lewi. Nih dia, ya. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub ya. Siapa aja dia dikatakan ya? Ruben, Simeon, Lewi. Nah, Nggak Musa nyambung itu Musa kisah- itu dari kisah Musa, suku Lewi, Israel, kan? Kenapa lah Islam ini ya kayak gini semua ya kelakuannya? Sabar dulu. Jadi kisah Musa itu dari mana? Dari Israel, karena Musa orang Israel dari suku Lewi. Nggak maunya itu. Ya udah, kalau maunya kau ya udah dibawa lah kau. Nah, jadi dari mana saya orang Kamboja tahu kisah Musa? Ya dari orang Israel yang memberitakan itu kepada segala bangsa. Ini yang dikenal Oten. Sekarang saya tanya ke Mbak, kalau Tuhannya Mbak bisa diminta atau tidak, bisa berdoa kepadanya atau tidak? Dia nggak usah dimintain, orang udah dikasih semua. Yang saya tanya, apakah orang dia Kristen bisa nggak akan diminta? meminta apapun karena dia udah ngasih cuma-cuma. Hidup kekal dikasih cuma-cuma, keselamatan dikasih cuma-cuma. Ngapain kami minta-minta? Apakah Kristen ada berdoa? Hah? Dalam Kristen, apakah ada berdoa? Berdoalah untuk berterima kasih. Hari-hari kami bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ngapain kami minta? Itu memuji dan bersyukur, beda dengan Ya, berdoa. dalam doa kami memuji. Doa kami isinya adalah pujian kepadanya. Oke, berarti Mbak meminta kepada Sang Tuhan yang Mbak Nggak minta minta. orang kami memuji kok minta. Memuji dengan minta kan beda. Emangnya doa sama dengan Berdoa, Jadi kalau saya tolong ya ini ya, tolong ya minta 1.000, artinya saya berdoa. bedakan Minta jadi berdoa. bedakan pujian dan bentuk rasa syukur dengan doa permintaan sebagai penghambaan diri. Kami tidak Sebagaimana meminta. Yesus dalam Alkitab kan saya itu bilang kami bersendiri tidak meminta. cari tempat yang sepi, kemudian dia berdoa kepada Tuhannya. Itu yang dimaksud, Mbak. Dengar, Tuhan Yesus saya itu tidak malah mengatakan apa? Dia malah menawarkan, mintalah. Jadi kami nggak minta, jadi dia justru memberikan. Itulah Tuhan kami. Tuhan kami itu Apakah Mbak tahu kalau Yesus dalam Alkitab itu berdoa kepada Tuhannya? kepada Tuhannya. Iyalah, Yesus berdoa Iya. kepada Bapaknya yang adalah Tuhan. Karena Bapaknya Betul, adalah berarti Tuhan. Yesus itu berdoa ya, Mbak. Betul lah, masa bohongan? Emang Tuhan Makanya. nggak pernah berdoa, Bang? Emang Tuhanmu nggak pernah berdoa? Tuhanku berdoa, tapi Sama-sama berdoa. dalam kebesaran dan keagungannya tidak bisa disamakan sama. dengan Yesus orang yang pun kayak menghambakan gitu. diri. Yesus pun gitu, dia berdoa dalam kemuliaannya sendiri. Yohanes 17 ayat 5. Dia punya kemuliaan itu. Coba, apakah kita bisa komparasikan cara berdoa Yesus dengan berdoa yang Mbak maksud dalam agama Islam Coba terkait Allah yang Mbak doanya kayak bilang? gimana? Coba Allah doanya kayak gimana coba? Hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sering dipakai orang Kristen untuk mengatakan bahwasanya Allah berdoa, yakni ayat tentang Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. yakni Allah yusallu itu bermakna doa dan bisa bermakna pujian solawat kepada Nabi. Tuh kan, Hanya makanya itu aku bilang satu ayat tadi, saja. kami juga berdoa itu memuji. Iya. Ini giliran aku nggak bisa jelasin gitu, giliran kau boleh. Yang lagi saya bicarakan adalah tata cara. Dalam Matius 26 ayat 39, di situ Yesus
digambarkan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sujud dan berdoa sebagaimana Muslim sujud dan berdoa. Ih, berarti kau niru Yesus. Yesus itu nabi kami, tidak ada masalah padanya. Bang, makanya bang, besok-besok jangan suka niru. Udah niru, Mbak kamu Agatha, Kristen lagi. Malu dalam kan? agama Kenapa plagiarisme Mbak itu Agatha, selalu terjadi di dalam imanmu, bang? dalam agama kami, Yesus itu salah satu nabi kami. Kami menirunya tidak masalah. Kamu bilang itu nabi kamu klaim itu artinya Ya. ngaku-ngaku. Kami tidak mengakui, tapi di dalam Kalau kitab kamu kami bilang itu nabi, disebutkan. mana sertifikatnya itu nabimu Yesus? Ada. Nabi di zaman dulu tidak pernah pakai sertifikat, Mbak. Nah, Itu lalu kenapa kamu sekedar- mengakui yang bukan nabimu? Ya karena dalam Al-Quran kami diceritakan Mana tentang ada dia. diceritakan di Quranmu cuma diceritakan 3 ayat? Bagaimana kamu itu? Siapa itu yang Di diceritakan? Al-Quran tidak cuma 3 ayat. Saya bisa sebutkan sampai 10 ayat kepada Mbak kalau diminta sekarang. Jadi kalau cuma 10 ayat, apa yang bisa kamu ketahui dari Nabi Isa-mu? Bahkan dalam agama kami, Oke, Yesus itu baik kalau kamu spesial. bilang gitu. Oke, Isa itu anak Ada siapa? satu surat Nggak darah apa-apa, nggak Maria apa-apa, nggak apa-apa. dinamakan dengan ibunda Yesus. Isa itu anak siapa? Saya tanya kamu. Bapaknya Isa dari Putra buku surat. Maryam. Bapaknya saya Putra tanya. Maryam. Bapaknya saya tanya. Yesus tidak punya bapak. Isa bin Maryam tidak ada bapak. Adalah anak ajaib yang Allah ciptakan langsung di Anak ajaib. rahim ibundanya Maryam. Wah, kelihatan sekali Anda tidak pernah baca Quran Anda. Isa putra Maryam ruhullah dan kalimatullah. Saya tanya, rohnya Allah itu Allah tidak? Bukan. Berarti Allahmu nggak hidup? Allah pun hidup, Berarti Allahmu tapi nggak punya dia roh? bukan manusia. Berarti Allahmu nggak punya roh? Kita tidak bisa menggambarkan roh Lo itu Allah dikatakan ruhullah, pada rohnya zat Allah. aslinya. Tunggu bang, Ya, di itu dalam adalah kitabmu- kuasa Allah yang di ada dalam pada diri kitabmu- Isa. Di dalam kitabmu dikatakan roh Allah. Tiba-tiba kau bilang Allahmu nggak punya roh. Ih, ngeri kali kau. Jadi Kok yang bisa? ada di Isa itu adalah kekuasaan yang Allah berikan kepada dia, sebagaimana di Alkitab Yesus Nah, bentar mengatakan, dulu. Bapakku Ruhullah lebih itu besar apa daripadaku. Bang, Bapakku Ruhullah lebih itu besar artinya- daripada semua. Ruhullah itu artinya apa? Rohnya siapa itu? Ruhullah. Roh Allah itu artinya Ya kuasa udah, Allah berarti ada Allah punya padanya. roh. Masa Allah punya roh, kuasa. Tolak tidak punya roh? Tapi tidak bisa disamakan dengan manusia, yakni makhluk. Saya Dan nggak Yesus itu pernah Isa mengatakan adalah manusia. menyamakan. Saya nggak pernah menyamakan. Tapi Allahmu punya Ya berarti beda roh. Dengar. dengan Begini, kalau rohnya Allah itu ada di dalam Allah atau di luarnya Allah? Wallahu alam, itu Allah lebih tahu Ah, terkait. kamu ini. Kamu belajar Dalam lagi Al-Quran lah itu dijelaskan. tentang Quranmu. Makanya saya Mbak. bilang, sebentar, makanya saya bilang, kamu kalau saya suruh jelaskan Tuhanmu, kamu nggak bisa jelaskan karena kamu udah nggak tahu apa-apa. Ini, jadi percuma. Bagaimana kamu menjelaskan sesuatu yang kamu tidak tahu? Kayak saya bilang, cuman 2 baris kau jelaskan Tuhanmu. Aku bisa sampai 3 tahun jelaskan Tuhanku. Panik, bukan panik, udah selesai. Selesai ketika kamu bilang roh Allahmu punya roh, ya udah. Itu poinnya. Kan kamu bilang kan, berarti rohnya siapa? Rohnya Allah. Ya udah, walaupun mulutmu mengatakan dia tidak sama seperti manusia, dia sudah sama seperti manusia, sama-sama punya roh. Masa kamu tidak menangkap poin ini? Masa kamu tidak menangkap? Kamu bilang, tapi dia tidak sama. Dia punya roh, saya punya roh. Apa lagi? Ya enggak? Apa lagi? Ya seperti itu. Ya kan? Nggak ada yang spesial untuk itu. Berpikirnya itu simpel aja sayang. Ya selamat Pak Lukas. Kalau kayak gitu
aja, kenapa repot sekali kamu memahami Tuhan? Kenapa kamu seperti ketakutan, Wans? Kau ingin buat klarifikasi apa, Wans? Iya, jangan ketakutan, itu narasimu. Jadi yang kita tangkap adalah dia punya roh. Sama seperti saya punya roh, selesai kan? Udah kan? Kenapa kamu bilang Allah walam? Itu sudah secara sederhana kita memahami gitu. Jadi mau kau bilang pun tidak sama. Punya roh? Punya. Saya punya roh. Apa? Tidak ada lagi kan? Adakah yang perlu kamu jelaskan? Kamu mau menjelaskan apa? Saya sudah paham. Aman, bro. Gitu. Seperti itu. Apa? Kalian tuh kayak gemes-gemes manja gimana gitu? Kenapa kamu tuh kayak ingin ku berteriak gitu? Kenapa? Santai, kami sudah paham. Salah nggak ya nih? Gitu, ya kan? Udah, kalau kamu, karena gini ya, kalian ingat ya, saya ketika mendengar jawaban walau walam udah selesai, karena itu udah jalan buntu, ya kan? Apalagi udah buntu itu, jangan panik. Silakan, Leak, ada yang mau ditanyakan? Keluaran 12 ayat 43. Kamu agama Kristen? Nggak boleh bertanya ya? Hah? Kamu agama Kristen atau agama apa? Bukan. Nggak boleh bertanya ini. Kalau orang Kristen itu biasanya bawa keluaran. Aku yakin kamu Kristen tapi malu-malu. Ya kan saya baca juga Alkitab, saya baca gitu. Serius kamu Kristen kan? Tapi kamu malu-malu kan? Sebenarnya kamu udah pengen banget masuk Kristen, cuman malu kan? Iya kan? Sebenarnya kamu Kristen ya? Kamu selalu bawa ayat Alkitab. Yakin aku, kamu tuh Kristen sebenarnya. Karena saya nggak paham ya saya bertanya, Mbak. Ada orang yang nggak paham, dia tidak bertanya, tetapi dia ke gereja minta bantuan dan tuntunan Tuhan. Biasanya gitu. Orang nggak paham itu bukan bertanya, Bang. Orang kalau nggak paham itu belajar. Itu. Ya kan? Benar nggak teman-teman? Kalau kita tidak memahami sesuatu, maka kita itu akan belajar dan menganalisa. Itu yang dilakukan seseorang yang tidak tahu. Bukan nanya mulu. Kalau orang yang bertanya itu artinya dia nyasar. Ayo, ngaku sekarang. Kamu Kristen kan? Kristen kamu. Pasti Kristen ini. Yakin aku. Kristen kan? Ya bang. Karena kalau orang Kristen tidak tahu, dia bertanya kepada orang Kristen. Iya, kalau orang Kristen begitu, ya orang Kristen dia tidak tahu tentang ayatnya, pasti nanya sama orang Kristen. Iya. Udah. Jadi nggak boleh bertanya ini, Mbak? Bukan, kamu jelas dulu kamu orang Kristen pasti. Iya, saya lahir Kristen, tapi saya ateis. Kristen tuh bukan ateis, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau ateis tidak mengakui Tuhan. Itu nggak ada Kristen yang tidak mengakui. Kalau dibilang Kristen religius, bukan saya. Nggak ada yang nanya. Saya jujur bilang ateis saja. Saya nggak ada yang nanya itu. Kristen religius itu nggak ada. Kamu sebenarnya agama apa? Kristen.
Atau kamu sebenarnya mau masuk Kristen? Belum yakin. Belum yakin. Belum yakin terhadap. Saya hanya akan yakin kalau agama itu nggak ada namanya oknum. Tapi masalahnya semua agama itu ada banyak oknum. Kalau ada agama nggak ada oknumnya, nggak ada pengikutnya, ya agamanya nggak laku lah, matilah. Agama itu tidak akan ada kalau tidak ada oknumnya. Kalau tidak ada oknum, ya tidak ada agama dong. Saya hanya mau agama yang seperti itu. Hah? Gimana? Saya hanya akan masuk agama yang tidak ada oknumnya. Masalahnya semua agama oknumnya banyak sekali. Kamu kan kemarin ngaku Hindu, kamu aja oknum yang suka jelek-jelekan agama orang. Kamu itu oknum. Kamu saja oknum, tapi saya tidak mau ada oknum. Bagaimana ini maling teriak maling? Saya bukan maling, tapi saya malingnya, gitu. Saya diri saya sendiri, Mbak. Kalau kamu percaya diri, kamu nggak akan bertanya. Saya buktinya saya nggak pernah mematikan kalau orang orang, nggak percaya pernah kepada dirinya. berzinah, nggak pernah memperkosa, nggak pernah. Mending nggak beragama aja daripada beragama banyak oknumnya. Siapa yang peduli dengan pengakuanmu? Orang yang suka ngaku-ngaku biasanya kosong, biasanya sebaliknya itu. Orang sama seperti orang yang ngaku kaya biasanya nggak kaya itu. Sama seperti kamu mengaku tidak demikian padahal kamu demikian. Ya. Lebih bagus mode diem aja, Mbak. Mode Ya gini udah, Anda kenapa daripada banyak mode tanya di sini? Alkitab kebanyakan oknum. Nah, bagus Bang, mending Abang mode diam, jangan nanya mulu di sini. Malu dong. Kamu menyarankan orang lain, tapi dirimu saja belum kamu lakukan kepadamu. Kamu harusnya menyarankan dirimu dulu. Lebih bagus. Ya, lebih Nah, bagus kau diam. Tadi katanya lebih bagus diam. Jangan ngomong, udah diam. Saya mau bertanya. Nggak usah, lebih bagus diam daripada bertanya kan gitu. Udah di bawah aja kau. Nggak jelas. Saya nggak gini, saya nggak gini. Mau ngapain kamu? Mau pamer? Untuk apa pamer? Nggak ada yang tertarik juga. Memangnya kamu sesuci itu? Jangan ya. Jadi kalau kamu mengaku dirimu paling bersih, sebenarnya kamulah yang paling kotor. Biasanya seperti itu. Ya nggak? Benar nggak? Saya nggak gini, saya nggak gini. Tapi kerjamu hanya mengkritik orang lain, gitu. Untuk apa? Ya. Ngapain lagi naik? Udah di bawah aja. Perbaiki dirimu sendiri. Ya. Rata-rata memang kayak gitu, nunjukkan kesalahan orang lain, sebenarnya salah dialah yang sedang ditutupi. Lagian ya, kalau kamu menunjukkan kesalahan orang lain, itu bukan artinya menghilangkan kesalahanmu. Kesalahanmu itu tetap ada. Cuman tidak terbuka saja, tidak terungkap aja. Ya, jadi jangan kau itu sebagai manusia jangan merasa udah paling benar. Gitu. Shalom juga, shalom benar. Naikkan lagi. Naikkan lagi nggak orang seperti itu? Saya heran ya. Kalau kamu menyarankan orang lain, jangan begini, jangan ada oknum, jangan ada begitu. Emang berani, Bang? Kalau berani itu bukan di room ini gitu loh, Bang. Ya, tapi kalau kamu naik, itu artinya bukan berani atau tidak berani. Loh, kok nggak berani naik? Loh, tiba-tiba kok nggak berani naik?
Dia bilang gini, tidak berani naik. Tahu-tahu dia sendiri. Gimana? Tahu-tahu dia sendiri yang nggak berani naik, tapi mengatakan orang lain tidak berani naik gitu. Silakan. Saran. Boleh bertanya apa gimana nih? Mau bertanya apa? Ya. Keluaran 12 ayat 43. Saya yang baca. Pertanyaannya saya tidak tahu apa. Ya kamu bertanya lah. Tanya. Ya di sana dikatakan tentang hukum ketetapan Paskah, baik orang asli ataupun orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu haruslah disunat dulu. Pertanyaan saya, orang yang di luar Israel yang tidak disunat, kenapa merayakan Paskah? Kan yang disuruh disunat dulu itu kan orang Israel, ya kan? Oh, berarti mbaknya nggak baca ini. Nggak baca maksudnya gimana? Kan kamu yang baca. Ya, gimana itu mbak? Apanya? Orang yang di luar Israel kenapa merayakan Paskah tetapi nggak disunat? Itu perayaan Paskah itu apa? Saya mau tahu dulu. Perayaan Paskah orang Israel itu seperti apa? Kamu tahu nggak? Yang itu yang 1 tahun sekali itu. Iya, itu perayaan Paskah yang di Keluaran itu kamu tahu nggak? Merayakan apa? Pembebasan bangsa Israel Lalu? dari perbudakan. Perbudakan siapa? Firaun. Oh, kami nggak merayakan Israel keluar dari perbudakan. Tetapi di sana Yesus mengatakan hukum ini kekal untuk selama-lamanya. Terus itu gimana itu? Coba mana? 49. Coba baca aja yang 49. 49 apa? Di sana Yesus mengatakan hukum ini berlaku untuk selama-lamanya. Di sana mana? Nah, itu gimana? Di sana mana? Coba 49 apa? Keluaran 12 ayat 49. Coba baca. Sudah saya baca tadi tuh. Iya, yang ayat 49-nya apa katanya? Di sana dikatakan hukum ini berlaku baik orang asli atau orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Saya nggak ada di tengah-tengah Israel masalahnya. Ya, terus kalau nggak di tengah-tengah Israel, kenapa merayakan Paskah? Loh, siapa yang merayakan Paskah? Lo kan orang Kristen merayakan Paskah itu. Kami merayakan Paskah, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Itu kan Paskahnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Nggak nyambung kau. Lah kan itu kan hukumnya kan berlaku tuh selama-lamanya. Kekal itu Berlaku untuk hukumnya. siapa? Tuhan Yesus bicara itu untuk siapa? Untuk orang asli ataupun orang untuk asing. orang asli Israel Atau orang asing. dan yang tidak Orang asli masuk asing. Israel kan? Yang menetap di tengah-tengah kamu. Ya iya, orang kayak nggak menetap di Israel, makanya nggak ada orang yang menetap di Israel. Ya terus kenapa merayakan Paskah? Loh, saya kan tidak menetap di Kan Israel. Coba baca baik-baik ayatnya mbak. Iya, itu kan yang menetap di antara kamu. Kamu di situ bangsa Israel, toh, betul nggak? Makanya nggak ada orang Kristen yang menetap di sana merayakan Paskah itu. Gimana sih kau? Nggak nyambung kau. Kau baca tapi nggak ngerti. Ya terus kenapa Anda merayakan Paskah? Kan Anda Loh, di luar masalahnya Israel saya ini. tidak merayakan Paskah. Saya tidak merayakan Paskah.
pasca bangsa Israel keluar dari Mesir dan saya tidak berada di tengah-tengah Israel. Nggak ngerti juga kan? Di sana dikatakan Benar. yang Kamu lihat perbedaannya, ya, lidahmu aja menjulur. Itu kan dikatakan untuk orang Israel. Dan untuk orang yang mau masuk ke Israel, itu harus disunat ketika merayakan perayaan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Orang Kristen tidak merayakan perayaan keluarnya Israel dari bangsa Mesir. Dan kami juga tidak menetap di sana. Paskah yang kami lakukan adalah memperingati Yesus bangkit dari antara orang mati. Oh, berarti dibatalkan itu ayatnya. Kamu nanya, sudah saya ajarin. Masih mau ngelawan sama guru. Jadi saya lempar Padahal di sana tulis nih. kekat. Udah diam. Iya, itu kekal. Makanya orang Israel yang menetap di sana itu merayakannya. Kami kan tidak menetap di sana. Menetap di sana kenapa? Mereka kan pas. Ya udah, kau aja netap sana. Saran aku, kamu datang ke Israel ketika ada perayaan Paskah, kau disunat sana. Ke sana lah. Kami kan tidak ke sana. Nggak nyambung mau. Serius. Loh, Anda ini kan orang asing yang tidak menetap di Israel. Loh, memangnya orang Kristen menetap di Israel? Saya tanya. Loh, kan di sana diperintahkan kalau orang asing harus disunat dulu. Makanya kenapa orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus itu nggak menetap lagi di sana? Itu nggak nyambung kali kau. Seriusan, nggak nyambung kali kepalanya. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Ya, Anda kan tidak menetap di Israel. Makanya saya nggak merayakan. Kok nggak merayakan? Loh, karena saya nggak menetap di sana. Loh, Anda kan orang Kristen kan merayakan Paskah 1 tahun sekali. Paskah kami memperingati Yesus bangkit. Telingamu ngerti nggak? Perayaan Paskah Kan sama di aja dalam iman. Paskah juga. Ya udah, ya. Kamu leak. Mamamu leak. Berarti kamu adalah mamamu gitu. Kan sama aja leak. Sama-sama leak. Gitu loh, Donald. Nama boleh sama gitu loh. Kenapa Tapi kan nggak goblok. Udah lah. Aku males ngobrol sama orang gila kayak gini nih. Namamu Lea, mamamu Lea, bapakmu Lea. Kamu memangnya bapakmu? Ih, capek kalau aku ngomong sama orang botol kayak gini. Nah, dia. Berarti semua yang namanya Lea itu adalah kamu. Bukan, dia tuh RT 6, Bang Herodion. Dia tuh Islam, pura-pura nyamar. Mana ada orang Indo kayak gitu? Saya ngaku kalah deh sama orang OOM, seriusan. Saya kalau punya murid kayak gitu, saya luluskan. Serah dia mau jadi apa. Nggak nyambung. Mana ada kami menetap di sana. Itu kekal bagi bangsa Israel dan orang yang menjadi bangsa Israel. Sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Apologet Kristen bersama dengan beberapa penanya di video tadi, ya, atau di video barusan. Saudara dalam Tuhan, banyak hal yang boleh mereka bicarakan, ya, terutama tentang Yesus Kristus. Dan pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya dari seorang penanya atau dari seorang bapak di video tadi, kenapa Yesus mengalami siksaan salib gitu loh. Ya, padahal orang Kristen percaya dia Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengalami hal itu? Tetapi sayangnya sepertinya bapak ini tidak benar-benar bertanya gitu loh, sehingga ya membuat Agatha agak kecewa dan langsung menurunkannya dari ruang atau dari room debat. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya itu pertanyaan yang cukup bagus ya. Kenapa Yesus mengalami semua itu? Nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaan semacam ini perlu kita berikan penjelasan dengan baik ya, supaya mereka yang bertanya tentang hal ini boleh mengerti apa sih tujuan daripada Yesus melakukan hal itu ya. Kenapa dia rela dirinya menjadi korban bagi umat percaya, bagi umat yang percaya kepadanya gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan,
Ya, ini tidak terlepas dari bagaimana Yesus Kristus punya kasih kepada umat pilihannya, sehingga dia tidak membiarkan umat pilihannya terbelenggu dengan dosa, ya, jatuh ke dalam maut. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga dia datang ke dunia ini, ya, menyelesaikan persoalan manusia dengan Tuhan dan memulihkan kemuliaan manusia yang telah hilang akibat dosa. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, kita di sana boleh membaca dengan jelas bagaimana manusia pertama tidak taat kepada Tuhan, melanggar ketaatan mereka kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa ketidaktaatan sampai-sampai Tuhan marah dan mengusir mereka dari Taman Eden. Saudara dalam Tuhan, ya, firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut, ya. Artinya bahwa yang dialami oleh orang percaya sebenarnya bukan kehidupan, tetapi mereka binasa. Tetapi saudara dalam Tuhan, firman Tuhan juga mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, khususnya kepada manusia ciptaannya, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Selain mengajar umat pilihan, mengajar murid-muridnya, memberitahukan kepada mereka bagaimana kerajaan sorga, bagaimana orang Kristen bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, ya, dan juga memberikan dirinya sebagai tebusan untuk manusia itu sendiri, sehingga manusia layak di hadapan Tuhan, dan mereka memuliakan Allah, dan tentu mereka memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Sekali lagi, untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di video tadi, sebenarnya terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penanya kepada apologet Kristen, dan luar biasanya apologet Kristen ini selalu menjawab dengan luar biasa, dengan Alkitabiah. Dan kita sebagai umat Kristen, ya, kita sebagai umat yang seiman, ya, terberkati dengan jawaban daripada apologet Kristen. Saya aminkan itu, ya. Tentu itu menguatkan iman kita, membuat kita semakin bersuka cita di dalam Tuhan, dan membuat kita semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silakan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar saudara, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa, ya, tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini semakin banyak yang tersadarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya hari ini juga kita senantiasa bahagia dalam Tuhan, kiranya hari-hari kita menyenangkan, dan kiranya kita senantiasa mengalami berkat yang melimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini, ya. Semoga video ini menguatkan iman kita, menjadi sumber sukacita bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita, memberkati kita, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.